Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas analisis biaya tentang usaha mebel kami. Dengan anggota kelompok, yang pertama Vinka Kartika Putri, yang kedua Dea Ana Amarela, dan yang ketiga Diaswarah Dihapsari. Pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Dea Ana Amarela dan dilanjutkan oleh Vinka Kartika Putri, dan yang terakhir dibacakan oleh Diaswarah Dihapsari. Di era modern seperti ini, kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan untuk membangun suatu usaha. Pesaing usaha yang ketat dan minat masyarakat yang meningkat menjadi salah satu alasannya. Salah satu usaha yang menjanjikan adalah usaha mebel. Minat masyarakat terhadap penjualan mebel ikut meningkat. Tak heran jika beberapa orang tertarik untuk memulai bisnis mebel, baik sebagai sumber penghasilan utama maupun sampingan. Rincian usaha mebel. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku dibagi menjadi dua, yaitu biaya bahan baku utama dan biaya bahan baku penolong. Untuk biaya bahan baku utama terdiri dari kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu cedar, kayu nyatoh, dan kayu ramin. Untuk biaya bahan baku penolong ada cat, paku, lem kayu, dan mesin. Rincian usaha mebel yang kedua yaitu biaya tenaga kerja, menggunakan produksi dan pemasaran. Terdapat 3 orang pekerja produksi. 1 orang pekerja diberi gaji 1.500.000 per bulan. Jika dihitung per tahun, maka 3 orang pekerja dikali 1.500.000 sama dengan 4.500.000. Maka 4.500.000 dikali 12 bulan atau 1 tahun yaitu 54 juta. 1 karyawan toko diberi gaji 1.200.000 per bulan. Jika dihitung per tahun, maka 1.200.000 dikali 12 bulan atau 1 tahun menjadi 14.400.000. Jadi, total biaya gaji pekerja selama setahun yaitu 68.400.000. Mengapa dihitung per tahun? Karena biasanya laporan pembiayaan suatu perusahaan dihitung per periode. Rincian usaha mebel yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik atau BOP, yang digolongkan sebagai biaya overhead pabrik yaitu biaya listrik, biaya air, dan uang konsumsi. Rincian usaha mebel yang keempat atau yang terakhir yaitu metode penentuan harga pokok. Metode harga pokok yang paling sesuai adalah metode harga pokok pesanan. Karena yang pertama, perusahaan ini memproduksi berbagai macam jenis produk seperti meja, kursi, lemari, dan setiap jenis produk tersebut perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan menjadi kelompok biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik atau BOP. Yang ketiga, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Sekian penjelasan mengenai tugas analisis biaya tentang usaha mebel kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.